Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana sosok Gajah Mada, sosok yang begitu terkenal, mulai dimunculkan pada episode yang lalu. Kemudian ada kejadian meninggalnya Prana Raja atau Empu Sina, yang kebetulan itu adalah ayahanda dari Patih Nambi, membuat Nambi harus meninggalkan Kedaton Majapahit. Hal ini dimanfaatkan oleh Dia Halayuda untuk memfitnah Nambi dan menyingkirkan Nambi. Bagi yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga Dewata melindungimu, anakku. Melindungi kejujuranmu. 15 prajurit pilihan tidak mampu menangkap Pangeran Cakradhara dan Kuda Merta. Gombal semua. Menurut dia, ada 2 orang pendekar wanita sakti Mandraguna yang membantu mereka, Kakang. Siapa? Ampun, Gusti. Mereka adalah Nyai Paricara dan putrinya yang bernama Ayu Wandira. Jangan lakukan apapun sebelum aku pulang, Pangsa. Besok aku mau ke Lumajang. Tunggu perintahku selanjutnya. Dan kamu, awasi terus kedua pangeran itu, kemanapun mereka pergi. Dan cepat laporkan kepada Rapangsa. Baik, Gusti. Malam ini juga hamba berangkat. Aku curiga Kamandanu ikut bermain dalam urusan ini. Paricara di Pasuruan 1 adalah bekas istrinya. Untung Nami tidak ada di Majapahit. Bisa gawat. Empu Wahana? Dia tidak akan berani mengambil keputusan apapun sebelum ada perintah dari Nambi. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Pangeran Cakradhara dan juga Kuda Merta. Mereka menyamar dan pergi menuju ke rumah Nyai Paricara. Iya, Ayu Wandira ada. Oh, Tuan Cakradhara. Ayu cerita, Pangeran mau pulang ke Tumapel dan Wengker. Apa itu tidak berbahaya bagi kalian? Kami akan menyamar, Nyai. Saya khawatir Gusti Prabu Jayanegara dan Halayuda melakukan tindakan membabi buta terhadap Tumapel. Kalau keadaan masih belum aman, sebaiknya Kanda berdua di Pasuruan 1 saja dulu. Kita tidak bisa selamanya bersembunyi, Ayu. Harus ada kepastian. Saya tidak mau Tumapel hancur karena kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Agaknya Tuan Halayuda akan berusaha sekuat tenaga mempengaruhi Sang Prabu untuk menghabisi kami berdua. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu. Dia menuju Lumajang, tempat kediaman Patih Nambi berada. Sendirian kamu datang ke Manano? Saya mendahului rombongan Halayuda, Gusti Patih. Halayuda? Gusti Prabu mengirimkan rombongan untuk menyatakan bela sungkawa. Maaf, Kamandanu. Ada seorang empu yang sekarang menjadi pembuat gegaman pusaka di Lumajang ini. Katanya kenal dengan Raden. Dia bilang berasal dari Kurawan. Satu perguruan dengan Raden. Orangnya agak gembrot? Betul. Namanya Wirot? Betul, Ki Wirot. Ki? Iya, beliau seorang empu yang linui. Senjata pusaka buatannya bagus sekali. Mendengar hal tersebut, Arya Kamandanu langsung buru-buru menuju tempat Wirot berada. Dia rindu sekali dengan sahabat satu seperguruannya itu. Ada apa? Ada tamu utusan Raja Majapahit. Hah? Mau apa dia katanya? Mau pesan tombak katanya, Ki. Maaf, hamba tidak bisa menyambut kedatangan Gusti. Ada apa gerangan maksud Gusti mengunjungi gubuk hamba yang nista ini? Aku diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk mengundangmu ke Majapahit. Maaf, Gusti. Kira-kira gerangan apa maksud Gusti Prabu mengundang hamba? Gusti Prabu mimpi bertemu dengan seorang empu yang bernama Ranubaya, bahwa negerinya akan hancur. Lalu? Kecuali kalau diberi tumbal, seorang pusakti yang berbadan gendut
yang bernama Wirot. Mungkin itu bukan hamba, Gusti. Karena nama Wirot itu hanya gelar saja. Nama hamba Nyambi Suwirot. Kalau begitu kamu Wirot palsu. Menjadi empu istana di Lumajang hanya mencari keuntungan semata yang akan merugikan Gusti Pranaraja Empu Sina dan Bu Nambi. Sembarangan. Sebenarnya siapa kamu? Hah? Oh, edan tenan. Pantes saja ilmunya bagus. Lah wong kamu Kamandanu. Kamandanu. Waduh. Saya benar-benar merasa kehilangan atas meninggalnya Paman Empu Sina. Sebagai sesepuh Majapahit, jasa beliau begitu besar. Terlihat rombongan Dia Halayuda sudah sampai di Lumajang. Dia Halayuda meminta sendiri tugas ini diembankan kepadanya. Hal ini pasti ada maksud tersembunyi di balik permintaan itu kepada Gusti Sang Prabu. Tidak apa-apa Halayuda. Kedatangan Andika kemari pun merupakan penghormatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya... Ada apa Halayuda? Maaf, ini pendapat saya pribadi. Mestinya Gusti Prabu harus menyempatkan datang kemari. Kalau beliau benar-benar menaruh hormat kepada Paman Empu Sina, juga kepada Kakang Pati sendiri. Barangkali beliau menganggap keadaan negara sedang kurang memungkinkan. Terutama masalah Cakradara dan Kudamerta. Saya sendiri ingin cepat-cepat kembali ke Majapahit untuk urusan itu. Saran saya, akan lebih bijak kalau Kakang Pati memperpanjang masa cuti. Sebab terus terang, beliau masih tidak senang dengan jawaban Kakang tempo hari. Tapi beliau sendiri sudah membatalkannya. Benar, saya pun sudah menyampaikan kepada beliau bahwa pendapat Kakang dan rakyat Tumenggung Empu Hana itu benar. Tapi Gusti Prabu tetap bertahan bahwa penyerbuan itulah penyelesaian yang terbaik. Bukankah rencana itu kamu yang menyusun Halayuda? Gusti Prabu sangat pandai memecah belah. Saya digunakan sebagai tameng yang harus melindungi gagasan dan pendapat beliau. Terkadang sangat gila-gilaan dan tidak pakai perhitungan. Apakah Kakang pikir saya sudah tidak waras untuk bisa menyetujui perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum kehidupan? Apa maksudmu? Bahwa Gusti Prabu ingin mengawini Gusti Tribuana Tunggadewi dan Dia Wiyat Raja Dewi. Itu bukan desas-desus. Untuk itu, apapun akan beliau lakukan. Meski harus mengorbankan kesatuan Majapahit. Kalau memang benar, saya kecewa sekali. Siapapun yang pernah berkorban untuk berdirinya Majapahit pasti akan kecewa, Kakang. Dan yang paling korban perasaan adalah saya. Kalau bukan karena memanggul mandat mendiang Gusti Prabu Jayawardana untuk menjadi penasihat Gusti Jaya Negara, sudah lama saya tinggal. Terus terang, saya sendiri sudah tidak tahan melihat perilaku Gusti Prabu. Sebenarnya, yang sangat pandai memecah belah itu bukanlah Sang Prabu, melainkan mulut dari Dia Halayuda. Dengan licik, dia sangat cerdik memecah belah kerukunan Majapahit. Kedua pangeran itu sudah meninggalkan Goa Lumut Merah, Gusti. Hamba tidak tahu pergi kemana. Bukankah itu tugasmu, Genja? Hamba mohon maaf, Gusti. Mungkin mereka telah melakukan penyamaran. Hamba telah menaruh orang di 2 jalan keluar desa. Tapi mereka masih bisa lolos. Tuan Halayuda pasti akan marah. Kita tangkap saja Putri Parecara. Kita tekan dia. Pasti dia akan bicara kemana Cakradara dan Kudamerta pergi. Itu cari penyakit. Nyai Parecara pernah menyembuhkan mendiang Prabu Jayawardana waktu sakit. Dan wanita itu bekas istri Kamandanu. Aku tidak takut dengan Kamandanu atau siapapun. Dan Parecara sudah berjasa kepada raja yang telah mangkat. Sementara perintah burunan itu dari raja yang masih hidup dan berkuasa. Bagaimana? Kalau sebaiknya kita menunggu Kakang Halayuda. Dia menyuruh menunggu kalau kita mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Parecara dan putrinya itu. Kita jangan terlalu menunggu perintah, Pangsa. Kalau dengan menangkap putri Nyai Parecara, Cakradara dan Kudamerta bisa kita dapatkan, Kakang Halayuda pasti akan gembira. Lebih-lebih Gusti Prabu Jaya Negara. Kita kirim orang untuk menculik putri Nyai Parecara. Kemudian kita sebarkan berita bahwa Cakradara telah melarikan diri dengan putri tabib itu. Iya, Kamandanu tidak mungkin akan curiga bahwa kita yang melakukan.
Sementara berita yang kita sebar akan menuntut perhatian mereka bahwa Ayu Wandira lari bersama Cakradara. Lebih dari itu, kalau berita itu sampai ke telinga Tribuana Tunggadewi, akibatnya sangat luar biasa. Dia pasti akan merasa dikhianati Cakradara. Para Dharma Putra Majapahit benar-benar telah mewarisi watak dari Dia Halayuda. Mereka semakin licik dalam memainkan sandiwara. Kemudian keesokan harinya, terlihat Rayuyu dan juga Rabanyak. Ia menuju ke rumah Jabung Tarewes untuk meminta bantuan menangkap Ayu Wandira. Jabung Tarewes adalah seorang pendekar yang dulunya memihak Prabu Jaya Katuang. Lalu, atas kemenangan Majapahit, kini dia mengabdikan diri ke Majapahit. Oh, Rayuyu. Maaf, kami agak mendadak datang kemari, Paman. Ada apa? Terus terang, saya mau minta bantuan Paman. Kami mau menangkap seorang gadis di Pasuruan 1. Apa dia begitu sakti sampai kamu tidak bisa menangkapnya, Yuyu? Ini bukan soal mampu atau tidak, Paman. Masalahnya, kalau kami sendiri yang melakukan, maka semua rencana kami akan berantakan. Jelaskan lebih lengkap. Sikap Gusti Prabu sangat sulit dimengerti. Dia sudah menyetujui untuk menghentikan pencarian terhadap Kuda Merta dan Cakradara. Tapi ternyata, usaha itu tetap dilakukan. Saya yakin ini semua atas pengaruh Halayuda. Halayuda malah menyarankan supaya saya tidak segera kembali ke Majapahit. Karena Sang Prabu masih marah kepada saya. Soal Gusti tidak minta izin waktu berangkat kemari? Bukan cuma soal itu. Juga karena saya menolak untuk menyerbu Wongker dan Tumapel. Kamu punya pendapat lain, Kamandanu? Saya punya firasat. Gusti, terus terang. Saya curiga ini semua akal busuk Halayuda. Apa kamu pikir dia berani macam-macam kepadaku? Dari sisi itu hamba ragu. Tapi dari watak dia yang suka menghasut, maka timbul firasat itu. Terus terang, saya tidak yakin Gusti Prabu mempunyai pikiran seperti itu. Sebenarnya Gusti Prabu sebagai raja harus mau mendengar dari beberapa bisikan. Bukan cuma dari Tuan Halayuda. Bagaimana pendapatmu, Wirot? Hamba belum kenal Tuan Halayuda, Gusti. Tapi hamba sangat mengenal Arya Kamandanu. Terkadang firasatnya mendekati kebenaran. Gusti Pati menanyakan pendapatmu. Jangan bawa-bawa aku. Maaf, Gusti. Jujur saja, hamba tidak bisa memberikan pendapat. Tapi saran hamba, menghadapi pembohong itu harus jauh lebih hati-hati daripada menghadapi ksatria yang paling sakti sekalipun. Menghadapi keris yang bengkok jauh lebih mudah daripada menghadapi lidah yang bengkok. Saya tidak mengerti kalau Paman Patih belum mau kembali ke Majapahit. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Dia Halayuda telah sampai di Majapahit. Lalu dia menyampaikan laporannya kepada Sang Prabu, yang tentu laporan itu sudah dibumbui oleh kebohongan-kebohongan busuk yang sudah dia persiapkan. Saya curiga, jangan-jangan... Lanjutkan, Paman. Apa yang Paman curigai? Saya melihat prajurit Lumajang seperti sibuk mendirikan benteng dekat desa Ganding dan Buhayabang. Lalu? Jangan-jangan Patih Nami sengaja memperpanjang masa cutinya untuk maksud tertentu. Maksud Paman mau melakukan pemberontakan? Saya tidak mengatakan begitu, Gusti. Tapi kalau melihat apa yang dilakukan para prajurit Lumajang, lalu dikaitkan dengan permintaan perpanjangan masa cuti, seperti ada kaitannya. Orang itu akan menerima ganjaran seburuk-buruknya dari Majapahit. Siapkan segala sesuatunya, Paman. Ratakan Lumajang dengan tanah. Hanya itu yang paling pantas diterima bagi seorang pemberontak. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Ayu Wandira dan juga Jangir. Mereka tidak menyadari bahwa telah diikuti oleh Jabung Tarewes dan juga anak buahnya. Kemudian Jabung Tarewes langsung menyerang Ayu Wandira, bermaksud menculik Ayu Wandira.
Dan berkat pengalamannya dalam pertarungan, Jabung Tarewes akhirnya dapat mengalahkan Ayuandira dan segera membawa kabur Ayuandira. Melihat hal itu, Jangir yang sudah babak belur, ia berusaha kembali ke rumah Nyai Paricara dan memberitahukan Mesin apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar putri sematawayangnya telah diculik orang, ia pun langsung bergegas mengambil pedang dan mencari penculik itu. Kalian terlalu lancang melakukan apa yang tidak kuperintahkan. Kacau. Maaf Kakang. Perintah Kakang untuk menangkap Cakradara dan Kuda Merta apapun caranya masih tetap berlaku. Tidak apa-apa. Saya bisa lepas kembali gadis yang tidak berdosa itu. Jangan salah paham Kakang Jabung Tarewes. Saya sangat menghargai pekerjaan Kakang. Tapi saat ini ada yang jauh lebih mengerikan. Nambi mau memberontak. Dari mana Kakang tahu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mempersiapkan benteng pertahanan di Ganding dan di desa Buhayabang. Bagaimana sikap Gusti Prabu? Sikap Gusti Prabu jauh lebih keras dari sikap saya. Beliau memerintahkan untuk menghabisi Nambi dan seluruh pengikutnya di Lumajang. Beliau menolak waktu saya beri saran untuk melunakkan hati Kakang Nambi. Siapapun yang akan membahayakan negara harus kita lawan. Saya mengharapkan Kakang Lembu Peteng, Kakang Ikal-Ikalan Bang, dan tentu saja Kakang Jabung Tarewes untuk membantu saya. Panji, kenapa kamu mengenakan pakaian perang? Gusti Patinambi memberontak, Paman. Seluruh pasukan Majapahit dikerahkan ke Lumajang. Sudah saya duga. Mendengar Patih Nambi difitnah, tentu Arya Kamandanu tidak bisa tinggal diam. Kamandanu langsung menuju ke rumah tanda di mana para prajurit berada dan bersiap untuk menyerang Lumajang, tempat Patih Nambi berada. Kamandanu, kebetulan. Rupanya kamu juga mendengar berita pemberontakan Lumajang. Ini yang mengagetkan saya. Siapa yang mengatakan Lumajang berontak? Saya baru saja pulang dari sana. Tentu saja Telik Sandi. Kebijakan apapun yang dilakukan prajurit pasti berdasarkan laporan Telik Sandi. Apa-apaan ini? Tuan Nambi dengan sukarela mengikuti saran Tuan untuk memperpanjang cutinya. Kenapa malah dijebak seperti ini? Beliau tidak pernah menceritakan apapun kepada saya. Kamandanu, kamu memang hebat dalam setiap pertarungan. Tapi dalam urusan kenegaraan, kamu tidak ada apa-apanya. Mana ada orang menceritakan pemberontakan kepada orang lain? Bagi Gusti Nambi, saya bukan orang lain, Tuan Halayuda. Itu menurut kamu. Apa seperti itu menurut Nambi? Apa Nambi tahu kemana kamu akan berpihak? Sebagaimana saya pun tidak tahu kemana kamu berpihak. Saya hanya berpihak pada kejujuran. Saya bangga kamu memihak saya, memihak Majapahit. Di mata saya, Tuan hanya seonggok yang menebarkan bau busuk setiap saat. Jangan hiraukan dia. Pendekar selamanya tidak pernah bisa dipercaya. Sekarang, kerjakan semua tugas kalian. Hati-hati Adi Halayuda. Pedang pusakanya sangat berbahaya. Saya tahu. Tapi saya juga tahu bahwa tidak mungkin dia akan mengkhianati Majapahit. Kelebihan seorang pendekar adalah kesetiaannya kepada negeri yang dia cintai. Terus terang, saya tegang waktu dia datang. Masalahnya, gadis yang saya culik itu. Kamu sadar, kalau sampai dia tahu, kalian bisa kiamat. Ibu dari gadis itu adalah bekas istri Kamandanu. Makanya, kalau melakukan sesuatu, tunggu perintah saya. Mulut dia Halayuda benar-benar pandai membolak-balikan kata. Dia dengan lihai bisa mengalihkan kesaksian kebenaran dari Arya Kamandanu. Paman, sudah ketemu Tuan Halayuda? Panji, mungkin Paman mau pergi, tempati terus rumah Paman. Saya yakin kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri. Paman kemana? Saya tidak bisa tinggal di lingkungan tukang fitnah. Kalau saya terus di sini, suatu saat pasti akan terlibat membela manusia-manusia berpikiran sesat. Tidak usah bingung. Seorang prajurit sejati harus setia membela negaranya. Tapi Paman sendiri tidak. Saya seorang pendekar. Saya akan selalu membela kebenaran dan kejujuran. Tapi di tempat ini, keduanya tidak saya temukan.
Artinya Paman akan memihak Lumajang? Pantang saya berkhianat kepada negeri sendiri. Saya akan berada jauh dari kedua belah pihak. Hati-hati Panji. Seperti halnya kejadian yang terjadi pada Ranggalawe dan juga Lembusora, Arya Kamandanu tidak memihak siapapun. Arya Kamandanu memilih pergi dan berada di luar lingkaran antara kedua pihak yang berseteru. Sebagai Rakrian Tumenggung yang bertanggung jawab pada seluruh tentara yang ada di Majapahit, saya tidak setuju. Ini surat keputusan dari Gusti Prabu. Silakan baca. Sabda Raja adalah hukum. Sebagai Menteri Kanuruhan, saya harus patuh. Tapi sebaiknya kekuasaan untuk mengambil kebijaksanaan dalam menggunakan prajurit, saya serahkan semua kepada Tuan Halayuda. Saya tidak mau mengkhianati hati nurani saya. Dan saya juga tidak mau keraguan saya akan mengakibatkan kekalahan Majapahit. Apa karena Empu terlalu dekat dengan Nambi? Bisa kedua-duanya. Di mata saya, Nambi seorang panutan. Besok saya akan menyerahkan jabatan saya sebagai rakyat Rangga. Mudah-mudahan ini tidak termasuk pengkhianatan. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu menuju arah Lumajang, tempat Patih Nambi berada. Halayuda sengaja menjebak dan memojokkan saya untuk berontak. Saudara-saudara, kita harus melawan karena kita disudutkan. Kesetiaan kita dilecehkan. Harga diri kita mau direndahkan. Kami dan semua rakyat Lumajang berdiri di belakang Adipati. Kita bela kehormatan kita sampai tetes darah terakhir. Saya tidak memaksa kamu, Kamandanu. Maaf Tuan Nambi. Saya sudah bersumpah tidak akan mencampuri perselisihan antara ksatria Majapahit. Sebagaimana dulu peristiwa Gusti Ranggalawe, Paman Sora, dan Gajah Biru. Saya akan berdiri jauh di luar lingkaran. Keyakinan itu yang saya ikuti. Itu sepenuhnya hak kamu. Maaf Wirot. Sikap ini akan saya pertahankan sampai kapanpun. Karena saya tidak ingin melihat negeri yang pernah ikut saya bangun hancur oleh pertikaian orang-orang di dalamnya. Saya hargai pendapatmu, Kamandanu. Bagaimanapun, saya wajib mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyampaikan hal yang tidak pernah saya duga. Saudara-saudara, kita siapkan penyambutan yang paling keras. Siap, Gusti. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.